Saya melihat apa namanya, artis-artis cilik itu ya, yang di RCTI itu, umurnya masih muda-muda. Umur 8 tahun habis 30 juz. Coba tuh. 30 juz hafal Quran. Itu kayak mana belajarnya coba tuh. Ada yang umur 7 tahun, 6 tahun habis 5 juz, 10 juz. Awak. Juz amat nggak hafal. Ini habis 30 juz. Rupanya ada rahasianya gitu. Dari mulai kecil itu, bahkan dari bayi, orang tuanya udah bercita-cita supaya anakku jadi hafiz dan hafizah. Yaitu sering didengarkan tentang bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Jangan yang aneh-aneh. Anak nanti nidurkan anak, disetel musik taro dekat kupingnya. Lagunya lagu Belah Duren. Oh alah. Gimana nih anak gak jadi pelacur ya? Belah Duren lagi gak bagus itu lagu. Lagu Tangjina itu. Belah Duren. Atau lagu zaman dulu. Cuma sekarang masih ada. Mabuk Lagi. Apalagi Mabuk Janda. Atau Cinta Satu Malam. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Ngapain itu diputar-putar? Didengar sama anak bayinya tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Atau gini. Ada lagu gini, aku jijik dengarkannya lagunya. Awalnya aku, ada tuh. Peluk-pelukan, ada kan? Tak sadar aku cium-ciuman. Dah 3 bulan ku hamil duluan. Coba tuh. Astagfirullahaladzim. Gawat. Rusak lah dia. Bagaimana? Ya, itu memang saking geramnya itu. Ini ku nyanyikan supaya jangan dibuat itu. Nah. Nggak ada ya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang saya hormati ahli bait sekeluarga, Bapak Alek Purnama Simarmata. Yang saya hormati Bapak-bapak para jamaah pengajian Babu Salam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diundang ke rumah saudara kita, Bapak Alek Purnama Simarmata. Ada hajat ahli bait, yaitu akikah anaknya. Nabi mengatakan kullu mauludin murtahanun bi akikah. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Maksudnya, anak yang kita punya itu tergadai, kita tebus dengan menyembelih hewan. Apa hewannya? Kambing. Dalam fikih sunnah, karangan Said Sabiq, kalau akikah itu dilakukan hari yang ke-7, tak bisa hari ke-7 dari kelahiran bayi itu, maka hari ke-14. Kalau hari ke-14 gak bisa, ya hari ke-28. Kalau udah hari ke-28 gak bisa juga, ya udah
Nggak usah tengok kalender lagi lah ya. Suka hati kapan pun jadi ya. Bisa. Terserahlah kapan. Mau anak itu SD, mau anak itu SMP, boleh, silakan. Sesuai dengan kemampuan. Akikah ini hukumnya sunnah. Kalaupun ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, tapi ulama mengatakan kebanyakan itu hukumnya sunnah. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan, kalau akikah ini bagi laki-laki 2 ekor kambing. Kalau Said Sabik dalam fikih sunnahnya, 1 ekor kambing pun tidak bisa. Itu perbedaan ulama mazhab aja itu. Kalau Imam Hanafi, itu bagi laki-laki sama dengan perempuan. 1 ekor kambing udah bisa. Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, bagi laki-laki 2 ekor kambing. Kalau bagi perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau ada anak laki-laki, akikahnya dengan 1 ekor kambing, ada 2 kemungkinan itu. Berarti dia ikut mazhab Hanafi. Yang kedua memang nggak ada duitnya. Mampu cuma 1. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita ada usaha kan. Ya, Rasulullah itu mengakikahkan cucunya Hasan dan Husin itu kan 2 ekor kambing itu. Kalau berpatokan dengan Imam Syafi'i, laki-laki 2 ekor kambing, mestinya Rasulullah itu 4 ekor kambing itu. Nah, tapi nyatanya 2 ekor kambing. Cucunya Hasan dan Husin. Itu. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan. Nah, apa tujuan akikah ini? Banyak. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berumah tangga, tujuannya apa? Untuk mendapatkan keturunan gitu. Diberi keturunan oleh Allah luar biasa itu. Itu nikmat yang tiada tara. Banyak orang berumah tangga nggak punya anak. Banyak, Pak. Banyak. Apakah dia nggak dapat nikmat? Jangan salah sangka. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu siapa kita. Di mana baik sangkanya? Siapa tahu kalau dikasih anak, itu anak menyalah, membuat malu orang tua. Bisa aja tuh bandar narkoba, punya anak ngabisin duit bapak mamanya, habis uang bapaknya. Tanahnya berhektar-hektar, bandar narkoba ketangkap sama polisi. Tebuslah berapa? 1 M orang bandar. Kalau enggak hukuman mati. Tebus habis harta itu. Bisanya begitu kan? Jadi itu baik sangkanya. Lantas begini Bapak Ibu. Ustadz, kalau enggak punya anak Ustadz, nanti bingunglah Ustadz. Sementara ada hadis mengatakan setiap orang yang mati itu akan terputus amalnya. Kecuali 3. Pertama, anak yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekatun jariyah. Yang pertama Ustadz, anak yang soleh. Nah kalau kami mati Ustadz, kami nggak punya anak Ustadz. Siapa yang doakan kami Ustadz? Kami nggak punya anak kok. Ini hadis umum dia. Nggak dibilang apabila seorang mati terputus amalnya. Yang pertama adalah anak kandung yang soleh. Nggak ada itu. Anak yang soleh. Ini berlaku umum. Anak siapa? Bisa jadi anak angkat. Anak namanya kan. Anak didik. Anak juga namanya. Gitu. Jadi ini nggak terbatas anak kandung saja saudaraku. Anak tetangga yang kita didik itu. Tapi anak tetangga bukan selingkuhan. Ya. Selingkuhan pula. Bukan ya. Ya anak tetangga. Yatim piatu. Udah yatim piatu miskin lagi. Udah, kita jadi orang tua angkatnya. Kayak itu kan? Nah, kita rawat dia, kita sekolahkan dia, kita didik dia. Itu anak juga. Gitu. Ketika dia berdoa, doakan kita.
kita udah meninggal, insya Allah doanya sampai mudah-mudahan. Nah, itu maksudnya saudaraku. Jadi yang punya anak, alhamdulillah sekali. Memang ini yang ditunggu-tunggu punya anak ini. Saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sedikit ya aku Ustadz. Dulu Ustadz waktu aku lahir Ustadz, enggak diakikahkan sama orang tuaku. Karena orang tuaku dulu miskin Ustadz. Kan gitu Pak. Dan sering terjadi di masyarakat begini. Ini sering setiap hari kurban muncul pertanyaan. Baik dari ibu-ibu, baik dari bapak-bapak. Sering ku dengar di kupingku begini. Ustadz, aku tahun ini nggak kurban Ustadz. Kenapa? Karena aku belum akikah Ustadz. Akikah sama kurban gak ada hubungannya. Gak nyambung itu. Kalau akikah itu jelas pada waktu lahir, hari kelahiran kita. Dan itu menjadi tanggungan orang tua kepada anaknya. Walaupun kita boleh sesungguhnya mengakikahkan diri sendiri. Tapi sunnahnya udah lewat. Kalau kita udah tua begini, mengakikahkan diri sendiri, itu namanya sedekah. Dan itu berpahala juga, besar pahalanya itu. Cuma akikahnya kata Abdul Somad ya kan, enggaklah macam akikah anak kecil pula, di pangku ya kan, merhaban pula, di ayun pula, merhaban. Yang mana anaknya Pak itu udah kakek-kakek nih di bungkuk. Enggak gitu juga sih. Ya, udah cukup lah potong kambing lah ya doa, kemudian dagingnya disedekahkan begitu. Nah, beda dengan anak kecil. Anak kecil tuh pertama akikah, ya kan? Akikah kan potong hewan. Habis potong hewan apa dilakukan? Ditabalkan namanya. Namanya yang baik-baik namanya. Saya ada kenalan. Saya nggak usah bilang di mana lah, nanti buka aib pula ya kan. Nah, cuma orang udah meninggal emang. Namanya manusia namanya. Manusia namanya. Saya mau ceramah, kenalan ini. Saya Ustadz Jamal, saya bilang. Manusia. Gue bilang, Bapak siapa? Manusia. Nama Bapak siapa? Gue bilang, manusia. Oh, namanya manusia. Ini ku bayangkan ini ya. Manusia ini. Memang gini, apalah arti sebuah nama? Betul, memang, betul. Cuma gara-gara nama, nanti bisa minder di masyarakat. Manusia. Sempat jadi gubernur ini, gubernur Sumatera Utara, manusia. Bapak berangkat ke Jakarta, tanya orang, siapa gubernur kalian? Manusia. Aku tanya bukan manusianya. Siapa namanya? Ya manusia. Selama ini jin ya, rupanya ya. Yang lebih sedap jadi ustadz ya kan. Nah, masuk acara inti, MC bilang gini, baik kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu. Ceramah agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh al-ustadz manusia. Kepada manusia dipersilahkan. Jadi bahan ledekan terakhir. Macam gak ada nama aja. Jadi ku tanya Bapak ini, Bapak kenapa Bapak namanya manusia? Begini Ustaz. Dulu orang tua saya kemari, manusia pertamanya orang tua saya kemari. Ini hutan dibuka nih dulu. Hutan ini dibabat, dibersihkan lah begitu. Rumah kami pertama di sini. Lahirlah aku katanya. Dan belum ada manusia yang lain. Maka diberi namaku manusia. Cuma nggak aku beritahu lah marganya ya. Kalau customer kita tahu ini orang ini, nanti kan marah pak sama aku ya. Pokok ini betul manusia namanya. Aku dengar kamu udah meninggal. Kalau dikirim doa, bingung ke doanya. Khususun ila arwahi almarhum manusia, kan bingung. Manggil yatim, anak yatim kita ketawa tuh. Jadi saudaraku diledekan manusia. Aneh kan? Ini mohon maaf ya nih. Kadang-kadang gini, ngasih nama anak namanya bandot ya.
Nama bandot coba tuh. Bandot apa coba? Kambing kan? Bandot namanya. Kampret namanya. Macam gak ada nama aja. Nanti gini apa dah? Dia minder. Kawan-kawannya namanya bagus-bagus namanya. Andra Alfian. Nama apalagi namanya Abdurrahman bin Auf misalnya. Narwan Jamal umpamanya. Ya sendiri. Ashab misalnya. Tiba nama kamu siapa? Bandot. Bandot nama coba itu. Maka Nabi beri nama yang bagus-bagus lah. Pakai nama siapa? Ya kalau mau diikutkan nama Nabi Muhammad boleh. Mau di awalnya kayak di tengah-tengahnya kayak di ujungnya terserah deh ya. Atau mau pakai nama nabi-nabi yang lain, silakan. Nama Ibrahim boleh, Musa boleh, silakan lah nggak apa-apa. Ustaz, aku mau pakai nama orang Indonesia misalnya. Nggak pakai nama nabi, nggak pakai nama sahabat, tapi nama pokoknya artinya nggak ada Ustaz. Ini nama Indonesia. Siapa namanya? Ponimin. Nggak apa-apa. Masih lebih bagus itu Ponimin. Nggak apa-apa. Gatot. Nggak apa-apa. Sujono. Giatmo. Nggak ada masalah. Yang penting tuh kita nggak malu. Gitu. Jangan namanya bandot, kampret, kayak cebong. yang nggak aja namanya. Nah, setelah dikasih nama, ngapain lagi? Dicukur rambutnya. Kemudian ditimbang itu rambut. Pakai timbangan emas. Berapa gram? Dihargakan harga perak. Ada bilang gini, Ustaz, yang selama ini kami dengar Ustaz emas. Emas juga boleh. Bagus emas malah. Cuma kan emas kan mahal. Kalau perak kan mungkin 1 gram mungkin 100.000 umpamanya. Kalau dia 5 gram baru 0,5 juta. Kalau pakai emas, lebat rambutnya, lebatnya. Dicukur tiba 0,5 kilo. 1 gram itu 1 juta. Cari uang itu. Disitulah enaknya ajar Islam ini gitu. Nggak memberatkan bagi kedua orang tuanya. Kemudian perak itu dihargakan perak, dapat berapa uangnya, maka disedekahkan. Itulah aturan akikah itu gitu. Ustaz, nggak mampu lah aku membuat macam demikian. Nggak usah. Aku Ustaz mampunya cuma motong kambing. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Islam itu nggak memberatkan kok. Nah, baru dicukur rambutnya. Nah, setelah itu apa lagi? Saudaraku, inilah yang akan kita bahas lebih lebar lagi. Itu masalah akikah udah selesai. Ya. Nah, setelah lagi begini. Ustaz, apakah boleh Ustadz yang punya rumah itu makan daging akikahnya? Boleh. Sunnah kita makannya itu. Boleh. Cuma jangan banyak kali lah. Daging kambingnya misalnya 3 kilo. Untuk dia 2 kilo. Sekilo sedekahkan. Itu namanya bukan sedekah itu namanya ya. Itu namanya, nggak tahu lah bahasa yang bilangkan itu. Nah, jadi kita boleh memakannya boleh ya. Bahkan dianjurkan malah makannya malah. Nah, itu tadi. Kemudian yang lebih penting yang perlu kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita ini saudaraku. Ini yang penting ini. Bagaimana mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Kita mendidik anak kita menjadi anak yang alim dan dia bukan jadi maling. Bagaimana caranya? Caranya, saudaraku, ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Bagaimana cara Luqman mendidik anak-anaknya? Saking pinternya Luqman didik anaknya dan dia berhasil sampai-sampai nama Luqman ini diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Kenapa? Luar biasa dia didik anaknya. Pertama, yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah bilang gini, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berkata Luqman kepada anaknya, wahai anakku,
janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang teramat besar. Maka saudaraku, begitu dia lahir, sebetulnya belum lahir pun sebetulnya, lagi dia hamil itu, mamanya hamil, ya, nggak apa-apa suaminya pegang-pegang perut istri itu, pegang-pegang perutnya, bacakan surah Qul Huwallahu Ahad, dibacakan supaya gampang lahirnya, supaya terekam gitu, ya los-los bukan diremak-remak ya, los-los, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau baca Alam Nasroh gitu. Supaya apa? Supaya diberi kemudahan nanti ketika lahirnya, insya Allah itu anak tidak ada yang soleh. Nah, dan kedua, kita mendidik anak kita tentang tauhid sejak dalam kandungan, kemudian lahir terus. Makanya ada kita disuruh mengazankan bayi, ya kan? Nah, itu apa namanya? Secara nggak langsung kita udah mendidik anak kita. Nah, kamu lahir ke dunia ini, Tuhanmu nak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak bayi itu begitu dia lahir, itu ibarat kaset kosong. Apa yang dia dengar itu akan terekam di memorinya, akan terekam di otaknya. Maka ketika anak lahir itu nggak ada salahnya kita beli tap-tap kecil gitu. Ketika mau tidurkan, taruh di samping dia, atau handphone. Handphone yang cuma kuning yang mahal ini ya. Handphone bunyikan apanya itu, apa namanya itu, ngaji-ngaji. Nah gitu. Bunyikan, dekatkan sama dia. Supaya apa? Supaya itu yang dia dengar gitu. Saya melihat apa namanya? Artis-artis cilik itu ya, yang di RCTI itu. Umurnya masih muda-muda. Umur 8 tahun habis 30 juz. Coba tuh. 30 juz hafal Quran. Itu kayak mana belajarnya coba tuh. Ada yang umur 7 tahun, 6 tahun habis 5 juz, 10 juz. Awak. Juz amat nggak hafal. Ini habis 30 juz. Rupanya ada rahasianya gitu. Dari mulai kecil itu, bahkan dari bayi, orang tuanya udah bercita-cita supaya anakku jadi hafiz dan hafizah. Yaitu sering didengarkan tentang bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Jangan yang aneh-aneh. Anak nanti nidurkan anak, disetel musik taruh dekat kupingnya. Lagunya lagu belah duren. Oh alah. Gimana nih anak gak jadi pelacur ya? Belah duren lagi gak bagus itu lagu. Lagu Tangjina itu. Belah duren. Atau lagu zaman dulu. Cuma sekarang masih ada. Mabuk lagi. Apalagi mabuk janda. Atau cinta satu malam. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Ngapain itu diputar-putar? Didengar sama anak bayinya tuh. Ya Allah ya Rabbi. Atau gini. Ada lagu gini. Aku jijik dengarkannya lagunya. Awalnya aku. Ada tuh. Peluk-pelukan. Ada kan? Tak sadar aku cium-ciuman. Dah 3 bulan ku hamil duluan. Coba tuh. Astagfirullahaladzim. Gawat. Rusak lah dia. Bagaimana? Ya, itu memang saking geramnya itu. Ini ku nyanyikan supaya jangan dibuat itu. Nggak ada ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus tuh kalau nggak ada ya. Nah, jadi saudaraku apa namanya? Tukar semua itu. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Kalau itu yang sering dia dengar, ketika nanti usia 4 tahun, usia 5 tahun, dia kan biasa mendengar. Akhirnya apa? Dia hafalan itu, hafal. Anak-anak kalau menghafal, cepat kali ketimbang kita. Makanya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Nggak berbekas. Ada tuh cerita tuh. Nenek-nenek belajar sama cucunya yang
masih ikro itu, masih di TPA itu. Pulang cucunya, nenek, ya cu, aku udah hafal lah nek, doa tidur, doa masuk WC, hafal aku. Nenek hafal? Enggak hafal nenek. Coba dong nenek ajarin. Baik nek, ini doa mau makan ya nek? Iya cu. Dibaca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Panjang kali cu. Coba lah doa yang lainnya. Kalau nenek kalau mau makan cukup baca bismillah. Oke nek, nih doa mau tidur nek, pendek nek. Kayak mana bunyinya? Bismikallahumma ahya wa amut. Pendek kan nek? Iya. Baca nek. Bismikallah. Bismillah ahya wa amut. Ada apa itu? Hafal. Dah. Ini nek, lagi deh. Doa masuk WC nek. Nenek hafal nek. Wow, itu panjang. Tapi nggak apa-apa nek. Baca doa tuh nek. Biar nanti kalau di WC setan nggak masuk, nggak ngintip nenek katanya. Ngintip nenek siapa? Mau ngintip nenek. Tapi nggak apa-apa lah. Coba kau bacakan doa masuk WC. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khubais. Hafal nek. 10 kali hafal juga nenek rupanya. Tapi yang namanya nenek-nenek kadang-kadang terbalik-balik. Ingat pangkal, lupa ujung. Ingat tengah-tengah, lupa pangkal. Nenek-nenek biasa. Gitu. Udahlah, udah hafal dia kan. Kemudian dipraktekannya. Ketika dia mau tidur, dia baca doa. Tapi saya kan bukan doa mau tidur. Doa masuk WC. Kebalik dia baca. Mau bobo nih Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khubais. Tidur tuh nenek. Ngompol pagi-paginya. Bener nggak ngompol, salah baca doa. Masuk WC doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Turu kamar mandi. Kalau siap-siap tidur rupanya. Salah doa. Makanya anak kita yang masih kecil, masih usia dini itu, cobalah kita berusaha saudaraku. Untuk mengenalkan sama dia tauhid, agama. Supaya apa? Supaya dia nanti nggak syirik. Nggak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhlah kita, saudaraku. Kita udah tua-tua gini, susah kita mau menghafalnya. Usahakan menghafal Al-Quran. Membacanya aja kita. Baru 5 menit, itu tulisannya itu udah nyatu-nyatu. Udah mungkin kayak cacing kemana. Kadang ke atas, kadang ke bawah, bingung. Udahlah, anak kita aja. Mohon doa sama Allah. Supaya anak kita jadi hafiz Quran. Karena alangkah beruntungnya orang tua ketika anaknya mampu dia jadi hafiz Quran, nanti orang tuanya di hari kiamat akan dipakaikan mahkota kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari hasil anaknya terus diajarkan sama dia untuk bisa mampu menghafal yang namanya Al-Quran. Nah, kenalkan Tuhannya. Ini mohon maaf. Banyak para orang tua mendidik anaknya, kalau menurut saya salah sih. Kurang benar gitu. Contoh gini. Nak, kamu jangan mencuri ya nak. Sebab nanti kalau kamu mencuri nak, kamu ditangkap polisi. Itu kata-kata kita. Nak, kamu jangan mencuri nak. Nanti kalau kamu mencuri, ditangkap polisi. Ini salah ini sebetulnya. Yang benar begini. Nak, kamu jangan mencuri nak. Kamu mencuri siapapun nggak tahu. Polisi nggak tahu, ayah nggak tahu, mama nggak tahu, abang nggak tahu, tetangga nggak tahu, KPK nggak tahu. Tapi ada nak yang maha tahu nak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mencuri nak di dunia ini, paling banter hukumnya di penjara nak. Penjara itu nggak berat macam neraka nak. Tapi kalau hukum Allah kau langgar, mencuri Allah yang menghukummu nak, nanti kamu nak masuk neraka. Dan neraka itu nak, dahsyat siksaannya. Kalau anak-anak masih SD, kita beritahu begini, itu masih diterimanya itu. Tapi kalau udah SMA katanya, jangan mencuri kau nak, masuk neraka. Apa neraka pak? Ya dongeng tuh pak, dongeng. Nggak ada tuh bang, nggak ada. Orang udah besar, terus taunya. Jadi mumpung masih kecil,
Nah, inilah yang membuat Luqman berhasil di anaknya. Pertama apa? Dia kenalkan dengan agama. Dia kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nah, tidak ada satu tempat di dunia ini pun yang Allah nggak lihat, nak. Semua perbuatanmu, semua perbuatan kita akan dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innahu huwas-sami'ul basir." Sesungguhnya Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Itu. Nah, iman kepada Allah itu yakin kita kepada Allah. Yakin apanya? Pertama, yakin kalau Allah itu ada. Kedua, yakin kalau ada hari pembalasan. Yakinlah kita kalau ada surga dan neraka. Yakinlah kita ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kenalkan dengan anak kita yang masih kecil itu. Satu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua Allah bilang gini dalam Quran. Surah Luqman juga itu. Ayat yang ke-14-nya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, kemudian menyusuinya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kembalimu. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada beberapa perintah yang dia berangkai perintah itu. Artinya apa? Perintah yang satu akan diterima oleh Allah kalau dijalankan perintah yang lainnya. Contoh, ini perintah dalam Quran yang berangkai. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Serangkai itu, sejalan itu. Kita nggak bisa taat kepada Allah sama Rasul tidak, nggak bisa gitu. Atau sebaliknya, sama Rasul cinta, sama Allah nggak bisa begitu. Harus dua-duanya. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Aqimus shalah wa atuz zakah, misalnya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya apa ini? Ada orang rajin sholat, tapi nggak bayar zakat. Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia bayar zakat tapi nggak sholat, maka zakatnya pun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dua-duanya. Sholat dia tegakkan, zakat dia bayar. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah perintah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dalam Quran itu begini, Allah menyuruh buat baiklah, menyembah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu maksudnya. Artinya apa? Kita disuruh menyembah Allah, tapi jangan lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita taat menyembah Allah, tapi sama orang tua kita nggak berbuat baik. Itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah menyembah Allah sama perintah patuh sama kedua orang tua ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu surah Al-Isra ayat 23, saudaraku. Jadi didikan yang kedua, setelah kita mengajarkan tauhid, anak kita ajarkanlah untuk patuh sama kedua orang tua. Karena anak di zaman sekarang ini jauh kali akhlaknya, nggak bermoral sama orang tua. Kalau anak-anak zaman dulu ya, Bapak mungkin merasakan lah. Saya juga merasakan gitu. Kalau kita dulu, waktu masih anak-anak itu, datang tamu ke rumah kita main-main depan tamu. Orang tua kita nggak pernah gini. Pergi, nggak boleh. Nggak perlu gitu orang tua kita. Cukup dipelototin. Datang tamu, kita main-main. Emak kita, ayah kita gini, melotot. Kita pun pergi kan. Coba sekarang. Datang tamu kawan kita, anak main-main, coba pelototin. Dia pun, apa ya bapak?
Oh, tengok-tengokan. Iya kan? Iya betul. Dulu Pak, ketika kita dulu waktu sekolah, masih SD, SMP dulu, Pak ya. Kalau kita nampak guru kita dari jauh Pak, segan kita Pak. Berondo Pak, berondo. Di balik pohon. Berondo kita. Malu gitu, segan kita gitu. Anak sekarang, apalagi gurunya gadis cantik. Dia jumpa malam minggu. Halo Miss, I love you. Waduh. Gak ada segannya. Makanya jangan heran, sekarang banyak murid bunuh gurunya ada. Dibunuhnya gurunya ada kan? Ada. Murid bunuh guru ada kok. Kan terasa Pak ya. Dulu Pak, kalau kita bandel Pak ya, dipukul sama guru, tangan kita ini pakai roll. Pakai merah itu tangan kita. Pakai roll. Nah, ditokok penghapus di kepala. Saya pernah Pak, saking bodoh matematika. Dipukul pakai penghapus, ininya bendol kepala. Dendol. Saya pulang ke rumah nggak berani ngadu. Kalau ngadu ditambahin. Anak sekarang, dicubit sama gurunya, bebekas sedikit biru, ngadu, masuk polisi gurunya. Iya kan? Hilang akhlak itu, saudaraku. Makanya, saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekuat tenaga mendidik anak kita, mengarahkan anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan seperti orang mengatakan begini, ada seorang janda, punya anak 7, sanggup dia sekolahkan, sanggup dia kasih makan tuh anak. Tapi ketika anak udah tamat sekolah, anak udah sarjana, jadi orang sukses, mamanya bilang gini, Cok, ya mak, mama ikut kamu ya, Cok, mama nggak berani di rumah sendirian. Apa kata Cok? Janganlah mak, aku kalau pagi-pagi repot loh mak, ngantar anak sekolah lagi mak, nggak bisa mak. Udah, kalau gitu Ted, Bu Ted, aku ikut kau ya, abang kau nggak bisa, Cok. Apalagi aku mak, aku punya kedai mak, pagi aku belanja, siapa yang ngurus mama? Ya Allah ya Rabb. Dah. Kok gitu 6, butet gak bisa 6. Mama ikut kau yang 6, apalagi aku mak. Anaknya 5 Pak. Ingat semua mak, payah mak ngurus mak. Tau gak bisa lah mak. Aduh. Oke lah. Kalau gitu aku ikut kau lah buyung. Apalagi aku mak. 7 anaknya, gak ada yang sanggup ngurus mamanya. Mama 1, anak 7 mampu diurus oleh seorang ibu. Tapi anak 7 orang belum mampu mengurus, belum tentu mampu ngurus orang tuanya yang tinggal 1 orang, janda. Inilah apa namanya? Pemandangan di zaman sekarang ini. Akhirnya apa? Orang tua ditaruh di pantai jompo. Kadang-kadang hidup terlunta-lunta, padahal anaknya pejabat, anaknya naik mobil kemana-mana, rumahnya bertingkat. Tapi orang tua seolah-olah nggak bisa merasakan kebahagiaan sang anak itu. Tentunya Bapak Ibu semua, kita nggak mau punya anak semacam itu. Supaya nggak terlambat, saudaraku. Dan sekarang lah tuh, anak-anak kita jangan lupa diarahkan pelajaran agamanya. Kenalkan dia dengan Tuhannya. Kenalkan dia dengan nabinya. Kenalkan dia dengan agamanya. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Barangkali inilah yang mampu saya sampaikan. Semoga anak daripada Bapak Alek Purnama Simarmata, yaitu Andra Alfian Simarmata bin Alek Purnama Simarmata, menjadi anak yang soleh. Amin. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Berakhlakul karimah. Bermanfaat bagi agama dan bangsa. Dan insya Allah tercapai cita-citanya di masa yang akan datang dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.